Bentar, sabar. Mana tadi? Dicatat. Ulang lagi. Udah kelihatan, nak? Sudah, Bu. Kelihatan, Oke. Bu. Headsetnya saya pasang. Kalau kalian tanya, saya dengar. Oke. Siap, Bu Jadi Ira. gini. Jadi yang baru datang, saya terima dulu. Kok temenmu purek gak mlebu kuliah jarene saya enggak di accept, Bu. Oke, mana tadi? Oke, jadi persamaan diferensial itu persamaan yang bentuknya seperti ini ya. Ada derivatif dan variabel bebasnya. Variabelnya itu ya nanti ada XY misalkan di sini ya, apa X-nya ya. Kemudian derivatif itu ada D-nya kayak gini ya. Apa sih artinya D kuadrat Y per DX kuadrat? Itu artinya Y aksen 2 atau turunan kedua dari si nilai Y terhadap X. Jadi turunan kedua terhadap X. Nah kalau D per DX berarti turunan pertama dari si Y terhadap X. Artinya kalau kita menyelesaikan persamaan diferensial ini nanti kita akan menggunakan integral. Nah nanti banyak cara, integralnya apakah langsung atau harus pakai cara apa, nanti akan kita pelajari di persamaan diferensial ini. Untuk sementara kita akan lanjutkan dari sini ke sini, paham ya bahwa kalau bentuknya dy per dx itu ada y aksen ya. D kuadrat y per dx kuadrat itu ada y aksen 2 kali ya. Jadi persamaan diferensial itu persamaan yang memuat hubungan antara variabel-variabel dengan derivatifnya. Ya, variabelnya ini XY ini ya, dengan derivatifnya, dengan turunannya ini ya, hasil turunannya. Namanya derivatif. Oke. Kemudian jika turunan fungsi hanya bergantung pada satu variabel bebas, ya itu namanya persamaan diferensial biasa. Oke. Nah, di sini kita punya D kuadrat Y ya dibagi dx kuadrat ditambah dy per dx ini sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial biasa. Kemudian kita ada persamaan diferensial parsial. Jika dia diferensialnya ya variabel bebasnya itu lebih dari 1. Nah, tadi variabel bebasnya kan X. Nah, diturunkan terhadap X berarti variabel bebasnya adalah X. Kemudian kalau yang ini variabel bebasnya ada X sama Y. Variabel terikatnya adalah U. Sedangkan yang ini variabel terikatnya adalah Y. Variabel terikat itu adalah variabel yang di ini yang ada derivatifnya ada D-nya ini ya. Oke. Dan ini yang bebas ada X dan Y, yang tadi hanya X saja. Ini namanya persamaan diferensial parsial. Kemudian ada istilah orde ya. Istilah orde ada istilah orde ya. Di sini orde atau ada istilah lainnya adalah tingkat ya. Itu adalah turunan tertinggi yang ada pada persamaan diferensial. Jadi ini adalah kita namakan orde. Turunan tertingginya berapa? Ketika di sini berarti ordenya ada 2. Ya, ini turunan tertingginya. Kalau yang ini turunannya adalah 1, yang ini adalah 2. Maka kalau turunan tertinggi adalah di 2. Oke. Bentar. Oke. Kemudian kita lihat di sini ini aja biar saya tahu.
Oke. Terus jadi kita apa namanya? Kita punya ini turunannya yang di sini ada 1, ini 2. Berarti turunan tertingginya adalah di 2. Maka ordernya adalah 2 atau kita sebut dengan tingkat 2. Persamaan diferensial tingkat 2. Sedangkan yang ini kita lihat ini turunannya 1, di sini turunannya 3. Maka dia ordernya 3, tingkat 3. Oke. Itu istilah yang perlu kalian pahami nanti. Kemudian kita lihat ada lagi nanti ada namanya derajat ya. Pada di tingkat ini misalkan kita beri di sini pangkat 2 gitu ya. Maka ini berarti dia adalah derajat tingkat 2. Jadi derajat itu adalah pangkat yang ada pada turunan tertinggi. Nah, misalkan di sini saya kasih dalam kurung kuadrat. Nah, berarti derajatnya 2. Ya. Tapi saat ini derajatnya berarti dia nggak ada kurungnya, berarti dia derajatnya 1. Begitu juga ini derajatnya 1. Kemudian linearitas. PD dikatakan linear jika variabel terikatnya dan turunannya berpangkat 1 dengan koefisien konstanta atau koefisien yang tergantung pada variabel bebasnya. Jika tidak, maka PD tersebut dikatakan non-linear. Ya. Jadi nanti kita kalau nggak ada perkalian antar variabelnya dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Ya, 0 atau 1 ya, boleh gitu. Kita lihat selanjutnya ini ada dy per dx ditambah y sama dengan 0. Ini kita katakan linear ya. Jadi tidak ada perkalian antar derivatifnya dengan variabel bebasnya atau terikatnya. Kemudian di sini, wah ini y ada perkalian ya di sini. Nanti kalau kita ini kita bagi dy per dx ditambah apa ini berarti y per x. Nah, ini berarti ada y-nya pangkat min 1 ya, ada perkalian juga sehingga dia dikatakan non linear. Kemudian yang ketiga ini 2 d kuadrat y per dx kuadrat tambah dy per dx sama dengan 0. Ini adalah linear ya. Karena di sini tidak ada variabel ini ya, bebasnya yang dikalikan dengan derivatifnya ini ya. Jadi aman, kita katakan linear. Sedangkan yang ini non linear. Kenapa? Ini pangkatnya 2. Kan pangkatnya suruh 0 atau 1. Oh, Haidar kenapa keluar dari rapat ini? Oke. Terus kemudian PD dikatakan homogen jika ruas kiri persamaan tersebut hanya persamaan diferensial dikatakan homogen jika pada ruas kiri persamaan tersebut hanya mengandung variabel terikat beserta turunannya, sedangkan pada ruas kanan yang tersisa hanya 0. Jika ruas kanan ada variabel bebas atau konstanta, maka persamaan diferensial tersebut dikatakan non homogen. Kita lihat di sini. Nah, ini ada dy per dx ditambah y sama dengan 0. Ini kita katakan homogen ya. Karena sebelah kanannya 0 ya. Kemudian dulu. Kemudian y dy per dx ditambah x sama dengan 0, non homogen. Nah, ini karena ada perkalian y dengan derivatifnya ini ya. Sehingga menyebabkan sebelah kanan tidak nanti kalau kita pindah itu tidak 0 lagi ya, mana ada ini ya. Pokoknya nggak ada perkalian dengan derivatifnya ya. Kemudian ini aman ya, karena bukan variabel yang dikalikan derivatif ya, sehingga sebelah kanan tetap 0. Kemudian yang ini sebelah kanan nilainya 0, bukan 0, maka dikatakan dia non homogen. Oke.
Kemudian ada nilai batas ya. Di sini kalau nilai batas order ini ada, jadi ketika di order 1 ya, dia berbentuk linear, non homogen dan masalah nilai awal ya. Jadi kalau di apa nilai awal itu adalah nilai yang diberikan ketika suatu hasil dari persamaan diferensial itu sudah terpenuhi. Jadi kalau kita mau menyelesaikan persamaan diferensial itu pasti kalau integral mengintegralkan sebuah fungsi tanpa batas atas bawah pasti hasilnya adalah apa? Ditambah C kan. Nah, sehingga kalau dengan adanya batas awal ya, maka kita bisa menghilangkan nilai C itu dengan mengganti dengan sebuah angka. Nah, jadi nanti misalkan kita punya inputan batas awal ketika X sama dengan 0, Y-nya bernilai Y0. Nah, ini maka nanti konstanta C-nya itu akan hilang. Sedangkan kalau kita ada ordernya lebih dari 1, misalkan 2, maka kita butuh lebih dari 1 batas awal. Ini nilai batas ya. Ini ketika X0 sama dengan 1, X0 sama X sama dengan X sama dengan 0, maka Y-nya bernilai 1. Ketika X-nya sama dengan L, Y-nya bernilai 0. Nah, seperti itu ya. Masalah nilai untuk menghilangkan nilai batas. Contohnya ini contoh ya, kalau ada dy per dx min 3y sama dengan 1, maka penyelesaian umumnya akan menjadi ada sebuah konstanta. Hasilnya akan menjadi sebuah konstanta C. Sabar nanti penyelesaiannya nanti setelah kita. Kok bisa C nanti kita bahas ya. Kok bisa ketemu ini nanti kita selesaikan nanti ya. Oke, terus misalkan kita mempunyai ini, tadi hasilnya adalah ini ya. Jadi soal ini dan ada nilai batas ini, maka ketika kita mempunyai solusi khusus ya, ini harusnya ditambah C ya. Nah, ini solusi umumnya tadi kan ditambah C. Nah, ditambah C kali E 3X. Nah, nanti dimasukkan ketika dia X-nya 0 ya, Y-nya bernilai 1. Jadi gini. Nah, ini ketika Y-nya 0 dimasukkan nilai 1. Mana tuh? Kok nggak kelihatan? Ya, jadi nanti nggak ada di sini ya. Jadi ketika selesai tadi hasilnya itu dimasukkan X sama dengan 0 dan maka Y-nya bernilai 1 sehingga nanti C-nya sudah berubah jadi 4/3. Seperti itu ya. Terus kemudian solusi singular, solusi yang tidak diperoleh dari substitusi nilai dari konstanta dan solusi umum. Solusi singular. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh pengertiannya dulu, nanti bagaimana mencari solusi singular nanti kita bahas lagi ya. Kemudian ada persamaan diferensial biasa. Kebenaran solusi bisa diperiksa dengan cara mensubstitusikan fungsi solusi tersebut dan turunannya ke dalam persamaan diferensial. Jadi kalau kita punya soal seperti ini ya, ini solusinya ya, maka kita bisa mencari benar nggak sih ini solusi dari ini. Nah, caranya gampang. Nanti kita substitusikan dy per dx min 3y. Y-nya apa? Y sama dengan ini kan, berarti Y-nya adalah min 1/3 ditambah 4/3 kali E pangkat 3x. Nah, ketika Y-nya 0, nah, kita cek di sini. Ketika Y-nya 0, nah ini, nah kan dikurang ini ya. Tapi sebelum itu dy per dx-nya kita selesaikan. Nah, misalkan dari ini kita turunkan dy per dx sama dengan ini turunannya terhadap x0 terhadap x ini berarti 4/3 kali 3 kali E pangkat 3x berarti
3-nya coret berarti tinggal 4E 3X ya. DY per DX sama dengan 4E 3X. Sehingga DY per DX yang kita ganti 4E pangkat 3X dikurangi 3 kali Y-nya adalah ini. Nah, ternyata kalau dimasukkan nilainya adalah ketemu 1. Ya kan? Ini kali ini tambah per 3 ya, tambah 1 ya. 3 per 3 tambah 1, ini dicoret sama ini berarti min 4 pangkat 3X, ini sama ini tinggal coret, tinggal 1, berarti cocok. Jadi jawaban tadi adalah cocok untuk soal tadi. Oke, ini untuk pengertian persamaan diferensial. Kita lanjut lagi. Oke. Tapi sebentar ya, saya dulu. Ambil minum sebentar ya. Ya, Bu. Oke ya. Mana tadi? Oke, ini ya. Ini ada tadi mungkin sudah mulai penasaran bagaimana sih kok ketemu hasil tadi dari integralnya tadi ya. Saya skip cara pengerjaannya karena kita harus melalui beberapa tahap dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Yaitu kita cek dulu langkah awal jika solusinya pokoknya dasar ya.
kita menggunakan metode integrasi langsung. Syaratnya integrasi langsung itu jika digunakan apabila ruas kanan tidak tergantung pada variabel terikat. Ya, jadi sebelah kanannya itu tidak ada ini ya variabel terikat. Tadi kan kalau PD persamaan diferensial biasa kan adalah Y ya variabel terikatnya. Maka sebelah kanannya itu enggak ada variabel Y-nya. Nah, contohnya ini D sama dengan Fx. Ini kan enggak ada Y-nya. Ini D kuadrat Y per Dx kuadrat sama dengan Fx. Nah, dan sebelah kanannya pokoknya enggak ada Y. Ya. Begitu juga ini. Juga enggak ada Y-nya ya. Kalau ada Y-nya berarti apa nanti penyelesaiannya? Nah, nanti penyelesaiannya beda lagi. Jadi ini enggak ada variabel Y-nya. Ini enggak ada apa enggak, ini di sini enggak ada variabel X-nya juga, pindah sini, pokoknya dia bentuknya seperti ini. Jadi meskipun di sini ada angkanya 45 boleh, tetapi kalau ada Y-nya enggak boleh kalikan dengan X juga. Ya. Jadi ini kalau ini bersih, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini kita selesaikan dengan integral langsung. Artinya nanti kita langsung integralkan kiri diintegralkan, kanan juga diintegralkan. Tetapi lebih dulu dx-nya pindah ke sebelah kanan. Oke. Terus kemudian kita disebut variabel terikat, x-nya kita sebut variabel bebas. Kadang menggunakan t sebagai variabel bebas untuk menunjukkan waktu atau x sebagai variabel bebas untuk menunjukkan jarak. Misalkan PDB berarti menentukan rumus y dalam fungsi x. Nah, tadinya seperti saya sebutkan tadi, menyelesaikan sama diferensial itu berarti kita mencari nilai fungsi y ya terhadap x-nya itu apa fungsinya. Ya. Oke. Jadi intinya di persamaan diferensial ini kita itu punya turunan kedua, bentuk turunan keduanya adalah ini. Nah, disuruh sekarang ditanyakan berarti bentuk awalnya fungsinya seperti apa. Nah, itu yang kita cari. Oke. Nah, ini nanti kita dapatkan menyelesaikannya dengan cara langsung. Kemudian teknik yang digunakan adalah dengan mengintegralkan. Jadi caranya adalah mengintegralkan ruas kiri terhadap Y dan ruas kanan terhadap X ya. Jika persamaan diferensial tersebut biasa tersebut mempunyai order lebih dari satu, maka integralkan sampai solusi umum. Nah, tadi kan solusi umum tadi apa yang ada C-nya ya bentuknya. Jika ada nilai awal maupun nilai batas, substitusikan nilai tersebut sehingga diperoleh solusi khusus. Nah, jika memang ada nilai awalnya, nilai batas, nah ini berarti bisa dimasukkan ya nilai tersebut. Kemudian ini ada contoh. Kita punya dy per dx sama dengan 2. Maka dy sama dengan 2 kali dx ya. Kemudian integral dy sama dengan integral 2 dx. Maka y ditambah d1. Jadi kiri diintegralkan, kanan diintegralkan. Integral dari kiri dy ini berarti y ditambah konstanta. Sebelah kanan itu adalah 2x ditambah konstanta. Maka y sama dengan apa nih? 2x ditambah c2 dikurangi c1. Ini kita nambahkan c aja. Kita ganti kan sama-sama konstanta. Kita ganti satu konstanta c itu boleh. Jadi y sama dengan 2x plus c. Ya. Kemudian ini adalah solusi umum. Ya. Kemudian jangan sayang. Mana? Jangan please. Kemudian kalau kita ada nilai batas, maka kita selesaikan juga. Ya. Tadi seperti kalau order 2, maka batasnya ada 2. Tadi seperti saya terangkan di awal tadi ya. Sehingga kita punya kalau dy
kuadrat Y, ya. Berarti di sini kita kalikan dx kuadrat. Sebelah sini kita kalikan dx, ya. Ini kita kalikan dx kuadrat, di sini kalikan dx kuadrat. Sehingga nanti pindahnya jadi seperti ini. D kuadrat Y sama dengan 4 dx kuadrat. Kita integralkan 2 kali. Integral pertama kita dapatkan dy. Integral yang pertama kita dapatkan 4x plus c, ya, atau a boleh. Terus integral yang kedua adalah kita dapatkan ini y, yang ini adalah 4 kali setengah x kuadrat ditambah ax ditambah b, ya, konstanta yang kedua. Ini adalah solusi umum. Sedangkan solusi khususnya adalah kita masukkan batasnya. Ketika X sama dengan 0, Y-nya 1. Nah, ini 1, X-nya 0, ini 0, B. Berarti B-nya tinggal 1. Ketika X-nya 1, Y-nya 0. Ini 0, 1, 1. 2 kali 1, A kali 1 ditambah B. B-nya tadi 1. Nah, berarti A-nya ketemu min 3. Sehingga nanti hasilnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 1. Ini solusi khususnya. Ada pertanyaan dari sini? Yang Y0 Lalu, tanya Bu, ya, yang Y0 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 0 tadi dari mana ya Bu? sik. Banter nak. Yang mana? Sebentar. Oh, Saya itu ingin. soal, itu soal. Itu soal. Oh, soalnya. Baik. Itu ya, sudah diketahui dari awal. Jadi ketika dia mana nih, aduh. Ketika dia meminta untuk mencari ini, mana tadi? Ini ya. Nah, ini diketahui ada soal seperti ini, selesaikan dengan Y0 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 0. Ini sudah diketahui. Baik Bu. Seperti itu. Ada nak, kita dengar adan sebentar ya, boleh ya?
Oke. Ada lagi yang nanya kan? Ada lagi yang nanya kan? Ya wes saya ya lagi ya soal lagi ya biar nggak bingung mau tanyakan kalau di kan akademi judul Inggrisnya apa ya Bu? Apa tuh nak? Judul bahasa Inggrisnya apa? Persamaan diferensial biasa ini ta? Eh, di kalkulus dia maksudnya dia diferensial ya. Ya bersama diferensial nak apa diferensial equation apa bahasa Inggrisnya ya? Differential equation nak judulnya. Problem of differential equation. Equation ya tulisannya ya. Seperti itu. Ya. Sebelum dirimu search nanti dirimu akan banyak bingung nanti ya. Ini saya pakai dasarnya dulu aja sebelum kalian search ya. Dengarkan Bu Ira dulu ya. Soalnya ini Bu Ira masih dasarnya. Nanti kalau yang sudah di search itu sudah levelnya ini tambah wangel meneh ya. Oke, itu tadi kita gini aja wes. Kita ulang lagi dari yang awal ya. Mana? Kita ulang kita mulai soal langkahnya ya. Oke, kita ada soal dy per dx sama dengan 2 ya. Ini soalnya. Siap. Kemudian yang kita ketahui tadi adalah menyelesaikan dengan cara integral langsung. Syaratnya apa? Jadi saya balik dari soal menuju ke teori ya. Jadi di sini ya ada soal tapi bentuk persamaan diferensialnya paham belum kalian? Atau masih bingung? Soal persamaan diferensial itu seperti apa? Masih bingung kah? Oh bingung. Jadi gini, ada sebuah persamaan diferensial itu artinya persamaan yang ada XY-nya variabel apa? XY dan turunannya. Nah, turunannya bentuknya bisa bentuk Y aksen atau kalau kemarin kan kalian punya fungsi Y sama dengan fungsi fx ya. Oke, saya tuliskan ya. Kemarin kan kalian menyelesaikan kalau turunan. Nah, ya kan? Kemarin kan punya Y, misalkan Y sama dengan 2X plus 4. Nah, ini kan kemarin seperti itu kan. Kemudian kalian disuruh nurunkan kan. Y aksennya berapa? Nah, Y aksen itu artinya apa? Turunan pertama kan dari Y. Nah, itu istilahnya kalau kita turunkan terhadap X, kita istilahnya adalah dy per dx. Itu sama dengan Y aksen. Nah, dy per dx itu sama dengan apa kalau kita turunkan? Nilainya adalah 2. Nah, sekarang saya minta kalian, ini kan gitu, yang waktu matematika 1, paham dulu dari sini enggak? Dia punya saya kok presentasinya hitam. Halo? Ya Bu? Enggak dengar? Dia punya saya kok presentasinya hitam ya Bu?
Loh, nah ini loh di chat. Oh, di chat. Saya nulisnya di chat. Ya, saya tutup. Ya, stop sharing dulu. Dilihat di ini, di chat. Jadi saya punya Y sama dengan Fx, ya kan? Kemudian saya punya Fx-nya itu saya isi. Isinya adalah 2x plus 4. Terus saya tanya, turunannya fungsi ini apa? Pasti yang ditanyakan berarti Y aksen. Lah, Y aksen itu adalah dy per dx. Nah, berarti kalau kita turunkan ini, Y sama dengan 2x plus 4 turunannya apa, nak? 2. 2 kan? Nah, tapi kan kalian tinggal nulis 2 aja kan biasanya. Padahal harusnya kalian nulis apa? dy per dx sama dengan 2. Atau turunan Y aksen. Ya. Y aksen 1 itu sama dengan 2. Kan gitu ya? Jadi bisa kalian tulis seperti ini. Nah, dari sini paham nggak? Dari matematika 1? Perihal turunan. Paham, Bu. Paham. Oke. Sekarang di matematika 2 ini saya punya gini. dy per dx sama dengan 2. Carikan saya y-nya. Bisa? Dua X, Bu. 2X Iya. plus C. Dapatnya dari mana? Pastikan Dibalik integral. integral, tapi tidak langsung integral. Sebenarnya kalian lakukan adalah ini. Dx ya. Dikali ini. Kalikan dx dulu semuanya. Jadi ini ya. Ini kalian kalikan dx. Dan sebelah kiri, kanan kiri kalian kalikan dx. Sehingga nanti dy sama dengan 2 dx. Nah, ini baru kalian integralkan. Nah, integralkan berarti dy ya sama dengan integral dari 2 dx. Nah, ini. Sehingga nanti integral dari dy adalah y, integral dari 2 dx adalah 2x plus c, jangan lupa. Ya kan? Lah, integral kan nggak boleh. Integral dy dx boleh nggak? Nggak boleh kan? Harus integralnya integral dy atau integral dx, kan gitu. Gitu Faris. Jadi nggak bisa langsung. Kan nggak ada integral dy per dx. Nah, harusnya kan dipisah. Ya. Oke. Lah itu tanpa terasa kalian sudah menyelesaikan dengan cara integral langsung. Ya. Jadi persamaan diferensial itu adalah hasil dari turunan tadi, ya. Itu jadi soalnya. Nah, ya kan? Jadi saya tadi punya soal yaitu dy per dx sama dengan 2. Itu persamaan diferensial. Selesaikan persamaan diferensial ini. Nah, ternyata kalian tanpa terasa sudah menyelesaikan dengan cara apa? Dengan cara integral langsung. Hasil yang kalian dapatkan tadi yaitu 2x y sama dengan 2x plus c itu adalah solusi umum. Kenapa? Karena sebenarnya soalnya tadi apa tadi? Sebenarnya y-nya tadi apa yang saya balik? 2x plus 4 kan? Nah, berarti perlu apa? Tambahan pengetahuan yaitu batas yang kita dapatkan. Berarti misalkan Y0 sama dengan 4. Nah, itu adalah inputan yang ini batas awal yang batas nilai yang kita punya. Maka kalau kita masukkan ke situ, ini soal ya diketahui ya, bahwa Y0 sama dengan 4. Berarti kalau kita masukkan ke jawaban yang kita punya tadi, untuk Y sama dengan 2x plus C, ketika X-nya 0, Y-nya 4, berarti 4 sama dengan X-nya 0, 2 kali 0 ya, ditambah C. Nah ini. Berarti C-nya berapa nilainya, nak?
4. Pinter. Berarti C-nya adalah 4. Sehingga solusi kita adalah apa? Y sama dengan 2X plus 4. Ini adalah solusi khusus. Ya. Ini adalah solusi khusus ketika kita dapatkan ketika ada tambahan pengetahuan bahwa Y0 sama dengan 4 itu sebagai batas nilai. Ya. Oke. Wes paham persamaan diferensial itu maunya apa? Jadi persamaan diferensial itu kita tahu hasil turunannya, kita disuruh mencari fungsinya, mencari Y-nya. Siapa yang masih bingung? Oke. Oke, kita soal lagi ya. Ini gampang-gampang aja. Kita dapat. Saya carikan mana nih tiket ya. DY per DX sama dengan gampang aja ya. 8X plus 6. Ya. DY per DX sama dengan 8X plus 6. Ya. Sekarang kalian diminta untuk mencari nilai Y-nya. Selesaikan persamaan diferensial ini untuk mencari nilai Y-nya. Ya. Tanpa ada batas nilai. Maka kita apakan dulu tadi caranya. Apa tadi? Kita kalikan DX. Ya. Kali DX dulu. Kanan kiri dikalikan DX. Sehingga kita dapatkan apa? DY sama dengan apa? Berarti 8X kali DX. Loh, kan ada 6-nya. 8 Ada 6-nya. DX kuadrat ditambah 6 DX. Iya, Patan? 8 DX kuadrat ditambah 6 Patan. Halo, Patan. Ya. Suaranya enggak dengar ya, Bira. Halo. Halo. Ya, oke. Ya, apa? 8 DX kuadrat plus 6 DX, Bu. Ini 8X plus 6 dikali DX. Nah, ini. Nih. Dapat kuadrat sekondi. Sabar, Raffi. Ini temanmu bingung nih kalau nggak kita mulai. Oke, kita ini dulu ya. Satu-satu ya. Jangan langsung hasilnya ya. Karena katanya bingung. Maka saya tulis satu-satu. Oke. Ada apa? Enggak dari tadi. Maaf ya. Maghrib anak-anak. Enggak boleh gitu. Astagfirullah. Sebentar ya, Nak. Mbak Nela. Apa anak apa? Boleh ya, Mama enggak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Enggak boleh kayak gitu. Kalau ada yang lewat, enggak tahu ya. Iya. Maghrib itu sholat sana, sholat. Sudah belum? Sholat. Oh. Sholat sana berdua. Horor. Maaf ya. Oke, jadi ini tadi DY sama dengan 8X plus 6 DX ya. Itu kita integralkan ya. Jadi mana tadi? Integral. Kita udah jawab belum? Integral. Nah, ini kiri dan kanan kita integralkan ya. Nah, ini integral DY adalah apa? Y.
Ya, integral dy adalah y. Integral dari 8x plus 6 dx itu adalah 8 dikali berapa nak? 1/2 apa itu? X pangkat 2 ya kan? Ditambah 6x. Jangan lupa plus c. Oke. Sehingga nanti ini adalah solusi umumnya. Masih ingat kan 8x kalau diintegralkan kan 8 kali x-nya kan jadi setengah x kuadrat. Nah, terus 6 ini berarti 6x. Ya. Sehingga y ini menjadi apa? 4x pangkat 2 plus 6x plus c. Ini solusi umum. Ya. Kalau nggak ada di soal ada tambahan pengetahuan misalkan karena batasnya 2 ya, maka kalau saya masukkan y0 sama dengan 1 dan y1 sama dengan apa ya enaknya ya? Oh iya sih, dia ordernya 1 sih, 1 aja cukup. Y0 sama dengan 1. Nah ini kalau ada soalnya ditambahi bahwa Y0 sama dengan 1 itu artinya ketika X sama dengan 0 nilai Y-nya sama dengan 1. Berarti kalau gitu kita masukkan ke ke jawaban yang kita punya tadi. Jawaban kita punya adalah ini kan. Nah, kalau mencari solusi khususnya berarti apa? Y-nya kita substitusi 1 dan X-nya kita substitusi 0 ditambah C, maka kita dapatkan C-nya berapa nak? 1, pinter. Sehingga jawaban kalian nanti solusi khususnya adalah apa? Solusi khususnya adalah, nah ini solusi, nah ini 4x kuadrat plus 6x plus 1 itu adalah solusi khususnya. Paham dari sini? Tadi yang Y0 sama dengan 1 tadi dari soal. Soal. Oh. Kalau nggak ada soal maka kita kalau di situ nggak ada nilai batas maka kita hanya mencari solusi umum. Oh, Kalau iya. ada batasnya maka kita cari solusi khususnya sampai solusi khusus. Itu ya. Oh iya Bu. Terima kasih. Paham? Bu. Terima kasih. Ada lagi yang tanya kan? Sudah contoh 2 soal? Oke. Semangat Rafis. Yang ini Bu, mau tanya bagian yang 8,5 X kuadrat itu dari rumus ya Bu ya? Integralnya. Mana? Yang tadi integral 8x plus 6 dx tadi loh Bu. Halo. Kan, integralnya 8x apa yuk? Ya. X-nya kan diintegralkan apa? Setengah x kuadrat toh? Ya itu dari rumus Bu ya? Iya, integral dasar ayo. Oh iya sih, lupa Bu. Patan mesti lalian nih, ayo. Dideling-eling balik drama Korea toh, ya. Aduh. Penginap ya. Kini Ya, penggemar Ikatan Cinta ya kok drama Korea. Oke. Ya. Sama-sama Fatan. Ada lagi yang tanyakan? Kalau sudah, oh Mas Al. Iya, Mas Al. Kasihan Billy Saputra ya. Gosip banget Bira. Oke, jadi ini kalau sudah kita lanjut ke metode selanjutnya. Tadi kan tanpa terasa kalian saya ajak menyelesaikan persamaan diferensial dengan cara integral langsung. Oke, dengan integral langsung. Tidak apa-apa, habis gibah ini kita harus sholat maghrib ya, biar hilang dosanya yang tadi ya. Oke. Terus kita
ini kita lanjutkan ini apa namanya metode dengan pemisah ya, pemisahan atau kadang istilahnya enggak pemisahan, kelompokan ya. Aduh. Kalian kalau tanya dicek dulu ya. Soalnya telinga saya sakitan kalau pakai headset besar ini. Ya, bukannya sombong ya, headsetnya kok besar banget. Pakai yang kecil kok ini apa? Gak ada yang enteng, mabet. Oke. Jadi nanti kalau saya terangkan kalian ada pertanyaan dicek dulu ya. Nanti baru saya pasang headset saya kalau sudah pas saya baca chatnya. Oke ya. Oke, karena seharian rapat jadi headsetan terus agak pusing rasanya. Ntar kita lanjut ke metode ya, metode kok banyak yang keluar nih. Arya Saloka keluar nih ya. Oh, Arya siapa tadi ya? Mas Al? Enggak ya? Oke. Oh, ntar ada lagi nih yang sebentar. Hafid, baru masuk nih Hafid. Oke, sudah kelihatan slide saya? Sudah, Bu. Halo, Nak. Di chat, silakan dijawab di chat. Oke. Saya sambil intip-intip chatnya ya, nanti kalau kalian ada. Dikecilkan zoomnya, Bu. Wah, nanti saya nggak bisa baca ini ya. Nggak bisa baca chat kalian. Segini boleh ya? Oh iya, ini ya yang dikecilin ya. Segini kah? Maaf. Nggak paham. Ya, sudah pas ya? Oke. Pas ya? Udah? Berapa? Pasnya berapa nih? Berapa ribu nih? Oke. Udah lama nak nggak belanja langsung di pasar ya. Jadi kangen tawar-menawar ya. Oke. Kita lihat ini tadi integrasi langsung. Sudah kalian coba kerjakan. Udah paham. Mantap ya. Sekarang ada lagi metode pemisahan. Ini digunakan apabila ruas kanan. Oh, atau kita yang ini tadi kita bahas lagi. Sudah paham atau yang ini kita lanjut? Tadi kan kita order 1 yang kita bahas. Nah, ini ada order 2. Saya terangkan ini ya. Ya wis, kalian nggak jawab, saya teruskan ya. D kuadrat Y, ada soal nih, soalnya seperti ini. Nah, satu rangkaian ini soalnya. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 4. Dengan Y sama dengan ketika Y X sama dengan 0, Y-nya 1. Dan ketika X-nya 1, Y-nya 0. Kita butuh 2 karena ordernya ada 2. Ya, ini kan ordernya 2. Kemudian kita selesaikan dengan cara kita kalikan sini dx kuadrat, di sini juga dx kuadrat. Sehingga hasilnya adalah d kuadrat Y 4 dx kuadrat. Kemudian kita integralkan 2 kali dua-duanya. Kanan dan kiri kita integralkan 2 kali. Ingat ya, apa yang terjadi di kiri, kanan juga dilakukan. Ini adalah keadilan sosial bagi seluruh persamaan. Oke ya. Jadi kiri kalau diintegralkan 2 kali, kanan juga diintegralkan 2 kali. Integral yang pertama menghasilkan kalau D kuadrat Y di integralan pertama hasilnya DY. 4 di integralan pertama adalah 4X ditambah
ditambah A. Ditambah atau konstanta C ya boleh. Ini konstantanya kita ganti A kali dx. Sehingga integral dari dy adalah y ya. Integral ini berarti apa? 4x integralnya x itu kan setengah x kuadrat ya. 4 dikali setengah berarti tinggal 2 x kuadrat dan A ini integralnya apa? AX ya kan. Ditambah konstanta lagi yaitu plus B. Nah, ini adalah solusi umum. Dari sini paham? Paham, Bu. Insya Allah. Halo. Insya Allah paham, Bu. Oh, pakai headset. Sedikit. Oke. Pakai chat ya jawabannya ya, Sik. Oh, tapi dari Raffi yang tadi saya terangkan pakai di chat sudah paham belum? Oke. Kalau yang di chat paham, yang ini pelan-pelan pasti bisa ya. Mohon maaf, Jadi Bu. dasarnya adalah integral dasar kemarin. Kalau sudah paham integral dasar, pasti bisa lanjut ke apa? Pasti nggak bingung nanti. Integral x itu apa ya? Coba dilihat catatan di integral dasar. Nah, itu integral x adalah setengah x kuadrat. Sehingga nanti kita kalikan aja dengan 4, tinggalnya 2x kuadrat. Ini aja persamaan diferensial ya. Ini sudah paling cara cepat. Ya. Nanti kalau persamaan diferensial tiba-tiba langsung hasil cepat itu tambah saya curigai. Nah, ini dapatnya dari mana? Enggak boleh. Kalian udah mahasiswa harus lebih lebih tahu ini asal usulnya dari mana. Oh ya dah. Oh ya dah. Oke. Ya sudah, kita akhiri dulu. Yang ini kita lanjut minggu depan ya untuk maaf ya karena kita kesalahan tadi etol nggak bisa. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.